Amin. Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau nyanyi dulu lagu apa Kak? Laskar Minggu. Laskar Kristus siap. Bergerak ya semua. Laskar Minggu, musik. Kita ingin mengundang Tuhan Yesus datang dengan lagu Mari Masuk. Dengan sikap berdoa kita nyanyi Mari Masuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh bersama di rumah kami masing-masing. Ibadah online. Kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini. Dari awal hingga akhir. Boleh membawa firman Tuhan untuk setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Nah, sekarang tiba saatnya kita masih memuji Tuhan. Adik-adik masih bangkit berdiri yuk. Laskar Kristus siap. Kita mau nyanyi apa Kak? Yesus pokok. Wah, adik-adik semua tahu ya. Yuk nyanyi bareng kakak-kakak ya. Oke, Bergerak ya. gerakan hebat ya. Musik. Yesus pokok dan
Semua lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat kemurahan Tuhan kepada kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberi, supaya persembahan kami ini menjadi berkat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sambil memberikan persembahan, kita masih memuji Tuhan. Jangan judul lagu apa, Kak? Persembahan kami. Ya, persembahan kami. Musik.
Pinter yang jawab semua, hebat-hebat. Apa kabarnya ini adik-adik yang di rumah? Pasti sehat-sehat dan luar biasa. Pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu, Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu kepada kami sampai pagi hari ini. Ya Tuhan, pagi tadi adik-adik kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu, berdoa, dan tiba saatnya mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati adik-adik kami walaupun ibadah di rumah, berikan Roh Kudus-Mu selalu agar bisa mendengarkan firman ini dengan baik. Engkau berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mau menyaksikan dan melihat video, kakak ada sebuah cerita adik-adik. Nah ceritanya ada seorang bernama Nina. Dia bersama ibunya akan pergi ke desa ingin menemui neneknya adik-adik. Dan mereka mengendarai sebuah bis. Nah perjalanannya itu memakan waktu ada 1 hari adik-adik. Nina pasti sangat bahagia karena dia ingin bertemu oleh neneknya adik-adik. Nah mereka naik bis, mengendarai dan Nina sangat sukacita. Dia melihat keluar pemandangan yang sangat indah, dia sambil bernyanyi-nyanyi. Tapi makin lama si Nina ini adik-adik, dia bosan adik-adik, dia bosan duduk terus. Dan dia bertanya selalu kepada ibunya, kapan sampai? Udah sampai atau belum? Bertanya kepada ibunya terus. Lalu ibunya menjawab, belum. Dan ibunya menyuruh si Nina tidur karena dia sudah capek adik-adik. Dan tidurlah si Nina supaya sampai tiba di rumah neneknya mengendarai bis. Dan tidurlah si Nina ini adik-adik. Setelah dia tidur dan ternyata Nina mendengarkan panggilan ibunya, Nina, kita sebentar lagi akan sampai ke rumah nenek. Bangunlah si Nina dan dia sangat sukacita karena akan sampai di rumah neneknya. Dan sudah Nina bangun dan ibu mengatakan, itu Nina, rumah nenek sudah sampai, katanya begitu adik-adik. Lalu pas Nina sudah mengetahui dan dia turun adik-adik, dia turun dari bus itu, dia lari menemui neneknya. Dia menemui neneknya dan dia mencium neneknya, memeluk neneknya adik-adik. Nah di sini adik-adik, ternyata si Nina aja dia tidak mau menunggu. Menunggu itu berarti sangat membosankan adik-adiknya. Padahal si Nina tadi cuma naik bis, nggak sampai berminggu-minggu, dia nggak sampai berbulan-bulan dan nggak sampai juga bertahun-tahun, cuma sehari doang dia naik bis. Tapi si Nina sudah bosan adik-adik. Nah bagaimana bangsa Israel yang dia sudah bertahun-tahun ingin ke tanah perjanjian, ingin ke tempat mereka, dia belum sampai tapi dia sabar dan akhirnya juga sampai di tempat yang mereka inginkan adik-adik. Nah next minggu kita pagi ini dengan tema memasuki negeri perjanjian. Nextnya di Yosua 3 dan 4 adik-adik. Nah memasuki negeri perjanjian, ada yang tahu nggak negeri perjanjian itu apa? Ada yang tahu? Iya, negeri perjanjian itu tanah Kanaan adik-adik. Nah di sini kakak ada video, kita saksikan, kita lihat, kita simak ya adik-adik video perjalanan bangsa Israel sehingga dia bisa sampai di negeri perjanjian ini adik-adik. Mau tahu bagaimana ceritanya? Yuk kita lihat. Check it out. Yosua memimpin bangsa Israel. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu.
seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Lalu Yosua berkata kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam, Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke sungai Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Dan Yosua melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan seluruh mata bangsa itu. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu
dengan meluap sepanjang tepinya. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu diletakkan Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apa arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau. Nah adik-adik, bagaimana? Sudah menyaksikan, sudah melihat, sudah mendengar video tadi? Perjalanan bangsa Israel tadi menuju negeri perjanjian tadi adik-adik. Nah adik-adik, ternyata bangsa Israel ini ketika dia keluar dari Mesir, Tuhan membuka jalan di mana tidak ada jalan lagi. Dia memimpin mereka melalui laut Teberau. Nah, 3 minggu yang lalu juga ada cerita tentang laut Teberau kan adik-adik, yang dibelah pakai apa? Tongkat oleh Musa. Nah, di sini juga adik-adik, tapi tidak pakai tongkat adik-adik. Dan dipimpin oleh siapa tadi? Yosua. Iya, tapi tidak memakai tongkat adik-adik, dan dia harus memerintahkan imam-imam untuk mengangkat tabut perjanjian. Nah, coba kita lihat ini gambarnya, tabut perjanjian. Ada yang sudah pernah lihat tabut perjanjian ini adik-adik? Tabut perjanjian ini? Nah adik-adik, tabut perjanjian ini untuk memimpin mereka untuk berjalan melewati laut Teberau ini adik-adik. Dan isi tabut perjanjian ini ada ke-10 firman Tuhan yang adik-adik ditugaskan oleh Kak Mercy. Pasti adik-adik semua sudah hafal kan ke-10 firman itu? Nah, di sini maksud Tuhan supaya mereka menggenapi ke-10 firman itu adik-adik yang ada di tabut perjanjian ini adik-adik, supaya mereka berhasil menjadi lebih taat kepada Tuhan adik-adik. Karena Tuhan sudah menolong, sudah memimpin mereka adik-adik sampai laut itu bisa terbelah dua adik-adik dengan adanya tabut perjanjian ini adik-adik. Jadi di sini kan adik-adik sudah ditugaskan untuk menghafal ke-10 firman Tuhan. Nah, itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kakak, kehidupan adik-adik yang di rumah. Kita sama-sama belajar melalui tabut perjanjian ini dan ke-10 firman Tuhan ini. Yang pertama ada apa? Ayo, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang pertama dari 10 firman Tuhan. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Nah, maksudnya membuat bagi patung itu jangan menyembah berhala. Kita harus menyembah Tuhan. Yes. Kalau yang 10, apa? Yang 10, jangan mengingini rumah sesamamu adik-adik. Kalau yang ke yang ke-8, ayo, apa 10 firman Tuhan yang ke-8? Jangan mencuri adik-adik. Kalau yang ke-3, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Nah, tidak boleh adik-adik ya kita kata-katakan tentang Tuhan dengan sembarangan. Tuhan tidak menyuruh adik-adik. Nah, di sini kita sudah menyaksikan tadi video. Di sini Tuhan mengajar kita supaya kita memahami bahwa Tuhan pasti membimbing bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian tadi. Apa tanah perjanjian tadi adik-adik? Tanah Kanaan. Iya. Nah, mereka bergembira semuanya karena Tuhan memimpin hidup mereka. Pasti kita harus sukacita kan? Karena kita dipimpin Tuhan, dilindungi Tuhan. Apa yang kita rindukan selama ini Tuhan wujudkan, pasti kita sangat bergembira. Dan juga mereka memuji Tuhan karena Tuhan menepati janjinya. Dan akhirnya setelah mereka bertahun-tahun
jangan ke negeri perjanjian ini dan akhirnya bisa berkumpul lagi di negeri perjanjian di tanah Kanaan itu adik-adik. Jadi kita mari bersama-sama kita belajar ke 10 firman Tuhan yang sudah adik-adik pelajari itu ya. Kita imani dalam kehidupan kita sehari-hari karena pasti Tuhan Yesus akan menolong adik-adik, menolong kakak, menolong orang tua kita dan menolong semua yang taat kepada Tuhan Yesus. Kita sama-sama belajar ya adik-adik supaya kita makin mendekat kepada Tuhan Yesus. Walaupun ada ibadah di rumah, tetap taat dan tetap ingat ke 10 firman Tuhan itu. Oke? Ya, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, kita ada ayat hafalan kelas balita, batita, kecil, besar sama di Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Itu ya hafalannya minggu depan. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Amin. Nah itu sedemikian dulu firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu kepada adik-adik kami yang di rumah sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, ajari adik-adik kami supaya menjadi taat kepadamu dan selalu ingat ke 10 firman-Mu ya Tuhan. Bimbing adik-adik kami ini selalu Bapa, supaya rindu haus akan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati juga tiap masa depannya Bapa, Kau tuntun supaya menjadi sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Kau berkati selalu adik-adik kami di rumah walaupun ibadah online, adik-adik kami tetap bergembira, tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan, memberkati kita semua. Nah, mari kita mendoakan firman Tuhan supaya bagian dari ibadah ini ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditaburkan bagi setiap hati kami, anak-anak-Mu. Berkatilah hati anak-anak-Mu menjadi ladang yang subur, menjadi tempat firman yang subur, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam Tuhan. Berdoa juga untuk mama, papa, mereka semua yang sudah merawat, memberkati kami, Tuhan juga berikan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Dan ibu sekalian, terimalah berkat Tuhan menyertai engkau dalam hidupmu sehari-hari. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di dalam Roh Kudus menyertai adik-adikku sekalian di mana saja berada, sejak pagi hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Amin. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing. Joshua. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Amin. Makasih Bu. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Amin. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Amin.